Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Iya, jadi pada pagi hari ini kita melaksanakan tuet ketiga kita ya, yang kita mulai pada pukul 8. Jadi tadi Bapak menunggu sekitar 10 sampai 15 menit, nggak ada yang join ya pada eh, web ketiga kita ini, tapi nggak apa-apa ya, Bapak akan tetap menjelaskan apa-apa saja yang perlu ya dijelaskan di web ketiga ini. Ya, jadi pada web ketiga kita ya pada pekan hari ini ya tentu berhubungan ya tentang ya pembelajaran kita di aktivitas ya belajar yang ke-8, ya, ke-9, kemudian ke-10 dan ke-11. Di mana di aktivitas, belajar yang ke-8 itu, di situ ada tugasnya ya. Ya, tugas yang kedua. Ya, di mana, untuk materinya di situ ada panduan praktik 2. Ya, begitupun untuk di, eee, apalagi di aktivitas belajar 9 ya, jadi sama, sama untuk panduan praktiknya. Ya, kemudian tugasnya. Nah, kita akan coba melihat ya, kita akan bahas sedikit dulu, ya, tugas dari yang kedua ini di aktivitas pelajaran ke-8. Nah, di sini di tugas tutorialnya, di sini ada beberapa instruksi ya, ya yang berdasarkan panduan praktek yang akan kita coba praktekkan, kemudian kita lakukan perekaman. Ya, mulai dari, fungsi CD, CLS, ya, CLS, kemudian, eee, backslash, tanda seru, dan seterusnya, sampai dengan NAP. Nah, di sini sudah ada yang mencoba memasukkan ya, video, ya, dari tugasnya. Nah, mari kita cek ya, tugas tersebut. Di sini ada Fahima Hazakiro ya. Nah, kita coba lihat tugas, dari Fatima ini, kita coba download terlebih dahulu. Kemudian kita buka ya, mana ini tugasnya. Saya pilihkan dulu ini ya, tunggu ya. Oke, saya buka dulu tugasnya. Ini ya, sudah ada link YouTube-nya. Oke, saya copy dulu masuk ke sini. Oke, mari kita lihat ya, tugas dari Fahima ini, apakah instruksinya sudah benar atau tidak.
Ya, ini sudah dilakukan prakteknya ya dari Fahima. Cuma kalau kita mau putar sampai selesai ini, ya mungkin agak lama ya. Jadi Bapak percepat-cepat aja. Ini sudah ya secara keseluruhan sudah bagus proses praktiknya ya dari Fahima. Ya, Fahima Fahira. Fahima ya. Fahima. Iya. Cuman yang jadi masalah di sini adalah videonya ya yang terlalu kecil. Nggak tahu ini rekamnya pakai apa ya. Kenapa di sini dia portrait ya, harusnya dia landscape ya. Jadi tulisannya itu nggak terlalu jelas kebaca. Ya, kalau di Zoom mungkin bisa, tapi masih kabur ya. Walaupun misalnya dengan resolusi di sini 720 atau mungkin HD. Ya, jadi untuk Fahima mungkin bisa diperbaiki lagi ya. eh, lagi upload tugasnya. Ya, jadi ini salah satu cara untuk supaya tugasnya bisa lebih bagus. Nah, mari kita chat ya si Fahima ini. Ya, mohon tugas 2 videonya itu bisa uh, diupload dengan model dengan uh, apa istilahnya? Dengan tangkapan layar ya, dengan tangkapan layar landscape ya karena tidak terlihat ya dengan jelas dan tentunya back background ya backgroundnya itu diperkecil ya. Nah, itu mungkin sedikit masukan ya untuk tugas dari Fahima ini kurang lebih sebenarnya sudah secara umum sudah bagus cuma kurang tergambar dengan baik. Ya, mari kita coba lihat tugas dari Grafistama ya. Nah, ini ada linknya. Mudah-mudahan Grafistama ini tugasnya sudah sesuai ya. Nah, mari kita lihat tugas dari Grafistama. Oke. Ya, oke. Nah, ini sudah ya. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat dari tugas dari Grafistama, ini secara umum ya sudah tergambar dengan bagus ya. Tinggal Bapak mau cek poin per poinnya nanti. Kemudian apa lagi? Sudah modelnya model landscape ya. Cuman ada sedikit noise ya, suara-suara noise. Tapi itu nggak apa-apa. Sisa mungkin diperbaiki juga ya dari sisi kualitasnya ya. Ini masih 360. Ya, nanti kita coba ya, tanya Grafistama ini untuk memperbaiki ya kualitas dari videonya ya, supaya bisa terlihat juga dengan jelas. Ya, ini masih mending ya. eh, Dia modelnya landscape, tetapi tadi Fahima itu dia modelnya portrait. Ya, untuk tugas tugas 2.
videonya tolong diperbaiki kualitas resolusinya ya. Ya, naikkan jadi 720. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu untuk materi kita ya. Untuk AB aktivitas belajar 8 dengan tugas kedua. Ya, mudah-mudahan segera dikumpul ya. Di sini sampai tanggal 1 Desember untuk due date-nya. Jadi masih ada sekitar 16 hari lebih. Ya, lebih cepat lebih baik ya sebelum masuk ke tugas yang ketiganya ya. Jadi usahakan selesai tugas yang keduanya ini pekan ini ya, kemudian masuk lagi ke tugas yang ketiganya. Oke. Ya, jadi itu sedikit ya tentang pembahasan tugas kita ya dari Revistama tadi dan Fahima. Ya, tinggal mungkin mesti diperbaiki ya dari resolusinya ya. Ya, resolusi dari tugasnya. Ya, kenapa? Karena kalau kita mau cek ya satu persatu tulisannya itu kecil, ya enggak di zoom, ya maka tentu enggak terbaca dengan baik. Ya, ya jadi perlu diperbesar lagi resolusinya. Ya, terutama Pak Hima tadi, ya dia modelnya portrait ya, jadikan landscape. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi kita di aktivitas belajar yang ke-10 ya. Ya, dan aktivitas belajar yang ke-11, di mana pada aktivitas belajar kita yang ke-10, ya kita akan mempelajari tentang eksekusi jarak jauh, ya, dan protokol transfer file. Oke, Bapak share screen dulu aktivitas belajar ke-10. Ya. Dan untuk aktivitas belajar kita yang ke-11, kita akan mempelajari ya tentang aplikasi surat ya, mail dan triple W ya, www ya atau World Wide Web. Oke. Nah, karena waktu kita sangat terbatas ya, 2 materi yang akan Bapak coba jelaskan, kita akan masuk dulu ke aktivitas belajar yang ke-10 ya. Nah, di mana materi yang pertama yang akan kita coba lagi sama-sama kita pelajari ya, menjelaskan pada pagi hari ini. Yang pertama di sini ada yang disebut dengan Telnet ya. Telnet. Nah, jadi kita sudah belajar tentang protokol-protokol kemarin juga ya. Jadi Telnet ini juga merupakan salah satu protokol ya, ya, yang fungsinya untuk bisa mengakses ya, atau Telnet yang akan memberikan interface ya, ya pada suatu program di salah satu host ya Telnet client untuk mengakses. Nah, ini jadi dia fungsinya untuk mengakses sumber daya yang berada pada host yang lainnya atau Telnet server. Nah, sehingga klien akan merasakan ya atau melakukan kegiatan ya seperti pada host sendiri ya. Ya, seperti pada host sendiri. Ya, jadi kita akan coba ya mengakses ya atau menggunakan protokol ini ya untuk mengakses komputer lain ya dari jarak jauh. Ya, intinya dari jarak jauh seolah-olah sedang bekerja langsung di komputer tersebut. Ya, seolah-olah ya. Ya, seolah-olah kita bekerja. Nah, misalnya kalau kita ngakses di Telnet ya, nah, misalnya kita bisa ketik Telnet, nah, baru nanti IP-nya ya. Ya, jadi kalau kita mau akses Telnet, tapi ini coba di sini ya. Jadi kalau kita ngakses Telnet itu jadi Telnet, kemudian kita tinggal masukkan IP-nya. Misalnya 192.168.1 kemudian 12 misalnya. Nah, ini biasanya diakses dengan menggunakan command prompt ya.
Ya, jadi bisa menggunakan Command Pro. Ya, kemudian tinggal kita cetak telnetnya ini. Ya, kemudian barulah kita bisa masuk ya. Ya, biasanya kalau pakai user, ya sisa kita masukkan usernya. Ya, kemudian kalau pakai password juga seperti itu. Iya. Nah, cuma kelemahan dari telnet ini dia tidak di enkripsi ya. Iya, tidak di enkripsi. Ya, jadi proses pengiriman data itu ya atau bagaimana kita mengaksesnya itu tanpa enkripsi. Ya, termasuk password sehingga tidak aman untuk jaringan yang sifatnya publik ya. Iya, yang sifatnya publik. Ya, jadi misalnya kita punya akses komputer, uh, ya sisa kita masukkan di sini, ya. Oke, Bapak coba perhatikan dulu, Bapak coba buka ya untuk uh, apalagi virtual machine ya. Ya, di sini kita coba masuk aja di sini. Mudah-mudahan bisa. Ya, saya tunggu ya. Bapak buka dulu virtual machine-nya di sini. Untuk kita gunakan pakai Windows ya. Ya, kita jalankan aja Windows. Tapi setahu saya untuk telnet ini itu sudah jarang digunakan ya. Ya, atau tidak digunakan sama sekali karena itu tadi ya masalah enkripsinya ya. Bapak tunggu dulu sebentar. Ya, jadi masalah enkripsi ya. Tunggu dulu ya, Bapak pakai ambil SSD-nya ya untuk buka sistem operasi Windows-nya. Iya, oke. Oke, kita tutup dulu ini, kemudian kita coba running kembali tadi itu. Oke, oke Bapak share screen lagi di UTM-nya. Ya, jadi di UTM-nya ini ada beberapa sistem operasi ya. Nah, kita coba jalankan yang Windows-nya. Ya, kita coba booting ya dari Windows, kemudian kita stop share dulu ini. Kenapa yang dia share ini? Ya, sambil menunggu ya. Ya, jadi perlu sedikit penyesuaian ya untuk mengakses telnetnya ya. Ya, iya. Jadi kita mesti aktifkan dulu ya telnetnya. Biasanya untuk telnet di sistem operasi Windows itu biasanya dia di turn off kan ya. Jadi dia tidak aktif. Nah, kita mesti masuk ke control panel ya, kemudian masuk ke program and features. Ya, kita coba start control panel aja. Ya, kemudian kita masuk ke tune and features. Kita lights icon aja. Nah, ini program and features. Kemudian kita masuk ini tune Windows feature on off ya. Nah, kita buka ini. Nah, kemudian kita cari telnet di sini.
Nah, ini ya, ada telnet client. Ya, kita centang ya. Kemudian kita coba oke sini ya. Mudah-mudahan tidak butuh restart. Oke, nah ini sudah jadi telnet kliennya itu sudah bisa ya di Musika. Nah, jadi tinggal kita coba masuk ke command prompt. Nah, di sini cmd ya. Kemudian IP config. Nah, di sini ada IP-nya ya, 192.168.642 ya, untuk IP dari virtual machine ini ya, ya di Windows ini. Ya, jadi tinggal misalnya kita punya akses ya ke host yang lain, misalnya host server. Nah, tinggal kita masukkan di situ ya fungsi telnet tadi. Jadi telnet kemudian 192 ya, kemudian titik 168 titik 64 titik 2. Nah, ini kan sudah muncul IP-nya ya. Bapak coba jalankan dulu di terminal misalnya ya. Maka dia bisa mengakses. Ya, kalau di sini kan tidak ya, tidak bisa mengakses di sini karena ini kan kita mau jadikan dia host ya. Kecuali kalau misalnya ada dua Windows. Nah, kita coba akses menggunakan terminal. Iya, dari terminalnya di macOS-nya Bapak ini. Nah, apakah dia bisa ya? Nah, jadi sebenarnya sangat sederhana. Langsung saya telnet 192.168.64.2. Nah, jadi dia akan coba trying, ya mencoba menghubungkan ya dari macOS ini masuk ke sini. Ya, mudah-mudahan bisa ya. Ya, karena fungsi dari telnet ini dia tidak dienkripsi, ya banyak ada beberapa fitur ya yang dimatikan ya dari fungsi telnet ini karena dia tidak terenkripsi. Oke, sambil menunggu ya untuk trainingnya ini kita masuk lagi ke materi kita yang selanjutnya ya. Atau kita tadi sedikit dijelaskan dulu. Iya, jadi telnet ini tidak terenkripsi, enkripsi untuk lalu lintas datanya. Ya, jadi data kita itu misalnya di jaringan publik itu ya terlihat dengan jelas ya. Jadi kalau di monitoring ya taruhlah misalnya menggunakan Wireshark misalnya ya atau aplikasi monitoring yang lainnya, ya itu bisa langsung kelihatan ya. Misalnya kita gunakan usernya apa, kemudian passwordnya juga apa. Ya, jadi di sini di terminalnya di sini dia tidak bisa ya terkoneksi ya operation tap out. Tapi prosesnya kurang lebih seperti itu ya untuk menggunakan telnet. Ya. Nah, kita lihat di telnetnya itu di workstation-nya. Shutdown dulu detailnya ya, supaya tidak terlalu berat. Nah, di sini jadi cara kerjanya misalnya di sini ada kita menggunakan terminal misalnya ya. Ya. Atau misalnya dari sini workstation, nah kemudian di sini host-nya. Ya. Di sini ada host-nya. Nah, kemudian di sini ada jaringan LAN ya yang terhubung. Ya, misalnya dengan workstation. Ya, sisa nanti kita akses ya dengan menggunakan command prompt misalnya ya atau terminal misalnya ya. Kemudian sisa kita masukkan telnetnya. Nah, kemudian tadi kalau kita pakai Windows, kita mesti mengaktifkan dulu ya telnet kliennya di
di Windows ya, supaya kita bisa menggunakan telnet ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya ada resek ya dan RSH. Ya, jadi ya resek Remote Execution Command Daemon ya merupakan server yang memperbolehkan menjalankan suatu perintah ya yang dikirimkan oleh suatu host yang melalui jaringan TCP/IP. Kemudian klien menggunakan aplikasi resek atau menggunakan Remote Shell Protocol ya RSH untuk ya mentransfer suatu kegiatan ya dari host satu ke host yang lainnya. Ya, jadi konsep resek ini ya kita bisa melakukan eksekusi perintah ya pada komputer remote tanpa perlu login. Ya, ya. Jadi kurang lebih dia seperti telnet tadi ya. Ya, ini resek ini sudah jarang digunakan ya karena ya dia juga tidak aman. Ya, dan digantikan nanti dengan SSH. Ya, jadi untuk perintahnya sama ya. Jadi kita sisa masukkan misalnya reset ya. Jadi kalau kita lanjutkan ini, ya sama. Kita bisa menggunakan tadi command prompt misalnya, ya prompt atau terminal. Nah, kemudian kita sisa masukkan perintah ini. Ya, jadi reset. Kalau ini tadi telnet, ya gunakan perintah. Ya ini ya. Nah, kemudian kalau ini gunakan perintah, iya reset ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah host-nya ya. Host name-nya apa? Nah, kemudian ada username, kemudian ada password-nya. Kemudian komennya apa? Ya, jadi kita coba masukkan sini ya, host name, kemudian minus L. Nah, kemudian ada username dan password. Ya, username, kemudian ada password ya. Ya, jadi password nah, seperti ini. Ya, jadi host name-nya apa, kemudian L-nya ini menandakan untuk username-nya dan minus P itu untuk password. Baru di sini apa komennya. Ya, kita hapus dulu ini. Perintahnya seperti ini ya. Nah, contoh misalnya ya, reset ya. Nah, kemudian hostnya misalnya di server ya, misalnya di server apa ya. Kemudian nanti passwordnya apa. Nah, seperti itu. Ya, jadi misalnya server 1 misalnya. Kemudian minus L, taruhlah misalnya di sini admin. Nah, kemudian ada passwordnya juga admin. Nah, barulah kita masukkan apa komennya. Ya, perintahnya misalnya kita mau ya restart Apache. Ya. Nah, jadi misalnya di sini komennya sistem ya restart Apache. Contoh ya, seperti itu. Ya, sistem. Oh ya, sorry ada CTL ya. Nah, jadi kita coba merestart dari Apache-nya ya dengan menggunakan reset tadi ya. Atau seperti itu kurang lebih ya. Ya, jadi reset. Nah, kemudian kalau untuk RSA ya kurang lebih seperti itu juga ya. Ya, jadi RSH ya kemudian hostname-nya, kemudian sama tadi ya minus L,
Kemudian ya dia tidak perlu pakai password misalnya ya. Nah ini untuk reset. Kita ke reset dulu ini. Kemudian ya perintahnya itu kurang lebih sama, rsh, kemudian hostname minus l username. Nah, kemudian dia, nah di sini yang sedikit berbeda ya. Ya, jadi dia minus misalnya ls ya, kemudian ini minus ls, kemudian lh. Nah, seperti ini. Contoh, misalnya di sini dia rsh hostname misalnya server 1. Nah, misalnya di sini admin. Nah, ini juga bisa. Nah, seperti ini ya. Ya, tapi ini tanda petiknya mungkin berbeda kalau di command prompt. Nah, seperti itu. Nah, kita coba ya di tadi kita pakai yang ringan aja dulu ya. Bapak buka Linux saja ya, yang agak ringan. Bisa nggak? Ya, kita cek dulu IP-nya ya. Di sini IP-nya nah ini 10.115.115.255. Jadi 15155 kemudian 225. Iya, 115 kemudian 225. Oke. Nah, mari kita coba ya untuk aksesnya dengan menggunakan reset ini apakah dia bisa atau tidak. Coba dulu ya, reset. Kemudian 10.115. Kemudian 115.225, kemudian minus L, minus P, kemudian kita coba enter. Oh, enggak ya, enggak ada reset di terminalnya Mac ya. Nah, kita coba di sini. Apakah ada kalau di Kali Linux? Kemudian minus L, user, kemudian minus P, password. Oh, sama juga ya. Jadi dia tidak ditemukan. Nah, Bapak coba dulu di Windows. Ya, kira-kira ada nggak ya? Ya, ini juga yang agak sering ya. Lagi sebenarnya yang bikin sedikit tricky ya, karena ada banyak sistem operasi yang biasa kita gunakan ya, terutama Bapak ini itu lebih kepada Linux dan Unix ya. Sudah jarang di Windows ya, seperti yang Bapak jelaskan pekan sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, ya karena mayoritas pengguna desktop ya, itu kurang lebih didominasi oleh sistem operasi Windows. Tetapi kalau kita bermain jaringan, yaitu lebih kepada bagaimana kita memanfaatkan
sistem operasi Linux ya. Ya, karena kalau di lini desktop itu lebih banyak digunakan Windows. Nah, sementara kalau dari sisi server ya itu lebih banyak digunakan sistem operasi Linux ya, ya dalam menangani berbagai jenis server. Ya, maka ini juga mesti diaktifkan lagi. Kita coba dulu ya, ESEC, kemudian IP config, kita cek dulu IP config ini. IP-nya Bapak ini. Hmm, saya cek dulu yang di aja. Ya, kita coba. ESEC 192.168.4.1, kemudian di sini minus L. Oh, ini nggak boleh kelihatan ya, username dengan passwordnya. Username-nya apa ya username-nya? Mac, lupa username dari Mac-nya. Oke, oh tunggu, saya cek dulu di sini. Ya, kemudian minus passwordnya itu ini nggak boleh kelihatan ya. Oh, nggak ada juga ya. Jadi printer ESEC ini tidak bisa dieksekusi di Windows. Mungkin kita mesti mengaktifkan lagi ya. Ya, kalau kita pakai SSH biasanya itu langsung bisa ya. Ya, untuk metode yang selanjutnya ya. Oh iya, karena memang kalau Bapak lihat di sini di ESEC itu sudah tidak tersedia ya. Ya, atau kurang lebih kita coba cari lagi di ya di control panel lagi ya. Apakah ada resek juga di situ? Control panel, kemudian kita masuk ke program and features ya. Kemudian pilih di situ ini dengan Windows and feature. Kemudian kita cari ada tidak resek sama RSH remote. Oh, sudah nggak ada ya. Ini terakhir telnet aja. Kita coba lihat di sini netphone, internet information service, FTP server. Oh, nggak ada. Iya, jadi sudah tidak disupport lagi ya. Jadi ya ini remote reference IP support sudah nggak disupport lagi. Yang ada di sini hanya telnet ya, ya seperti itu. Oke, tapi gitu aja kurang lebih pembahasannya. Jadi sejarahnya seperti itu ya dari penggunaan telnet ya bahwa sudah nggak bisa. Tapi kurang lebih perintahnya seperti itu. Kemudian kita masuk, ini yang bisa ini ke SSH ya, atau secure cell. Nah ini yang paling sering digunakan ya dalam melakukan remote ya atau mengakses jarak jauh. Kenapa ini sering digunakan? Karena dia ya juga merupakan protokol yang, ini dia ada enkripsinya ya, ya public key ya pada sistem autentikasi pengguna ya untuk mengakses komputer yang lainnya. Ya, jadi ini bagus ya ada enkripsi dan tingkat keamanan data yang tinggi ya.
Nah, jadi aman lalu lintasnya kalau kita ingin melakukan remote ya, karena kita tidak tahu dari sisi kita ya bagaimana akses jaringannya dilindungi ya atau tidak dienkripsi ya, apakah dia tidak dimonitoring, kemudian dari sisi jaringan untuk di servernya misalnya ya, apakah jaringannya itu tidak dilakukan monitoring ya atau tidak. Ya, jadi dengan adanya enkripsi tersebut ya maka tentu untuk proses komunikasinya itu ya dia lebih aman ya, khususnya di tunnel-nya ya atau di eee, terowongannya ya, ya di terowongannya. Kemudian tadi untuk aksesnya, kalau kita lihat di terminal tadi, nah dia akan eee, muncul ya password-nya. Ya, sementara nanti kalau di SSH itu dia tidak akan muncul, kelihatan nanti di terminal atau di command prompt ya untuk password-nya. Iya, jadi dia lebih secure lagi di situ ya, karena sudah terpassword. Nah, mari kita coba untuk mengakses SSH ini kita coba melakukan remote ya pada jaringan Kali Linux ya ini. Misalnya di sini ada Bapak stop. Nah, jadi di sini ada Kali Linux-nya. Nah, kemudian kita coba cek IP-nya dulu ya. IP ADDR. Nah, ini mungkin tidak bisa terlalu jelas ya, mesti di-zoom. Nah, di sini tadi ada IP-nya ya. Nah, kemudian kita coba mengakses dengan menggunakan terminal misalnya. Ya, jadi SSH, kemudian ini eee, masuk ke sini. Ya, jadi yang perlu diketahui dulu iya adalah apalagi, jadi prosesnya itu seperti ini, jadi perintahnya itu SSH, kemudian user-nya di sini tadi, ya username-nya, kemudian baru add IP address-nya di sini. Ya. Nah, contoh misalnya di sini ada SSH, kemudian username, kemudian IP-nya itu tadi 10.115.115, kemudian 225. Nah, jadi kita coba ngakses 10.115.115.225, kemudian kita enter. 10.115, kemudian 115.225 ya. Oke, kita coba sini atau kita akses 10.115.225. Oke, ini nggak mau kali Linux. Kita coba pakai ini aja, wasu aja. Sebentar ya, ini masih dia jalankan. Untuk akses akses
Wazu, wazu. Admin, atau admin ya? Ini, Ubuntu. Ah, ini sudah masuk ya. Jadi dia aksesnya itu eh, Ubuntu ya. Kemudian di sini baru passwordnya. Oke, Bapak exit dulu ini, shutdown dulu ya. Shut, shutdown now. Oke, kenapa Bapak shutdown? Bapak mau kasih dulu keterangannya untuk Wazunya ini untuk username dan passwordnya. Yang sampai Bapak mau username itu ya, jangan sampai Bapak mau pakai ya, lupa passwordnya, akhirnya mesti terhambat lagi. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut lagi ke Wazu yang tadi. Nah, ini. Nah, kemudian kita nanti ngakses di menggunakan SSH ya. Ya, di sini tadi. Oke. Nah, ini untuk wazuhnya ya. Ini kita sudah akses wazuh. Kemudian kita masuk ke terminalnya. Nah, kita masuk ke terminal di sini IP ADDR. Nah, di sini ada IP-nya tadi 10 eh, ya 115.169. Nah, kita coba di sini wazuh kemudian 10 115 115 169. Nah, ini sudah bisa ya. Kita coba ganti lagi ini. Nah, ini. Jadi kita coba clear. Nah, kita coba masukkan tadi SSH, kemudian Wazu ya, jadi nama usernya ini. Kemudian IP-nya, kemudian 169. Nah, di sini kita disuruh untuk eh, apa lagi? Eh, apakah kita akan melanjutkan dengan fingerprint atau tidak ya? Nah, biasanya kita di sini ada pilihan yes, no, fingerprint. Jadi kita ketikkan aja yes. Nah, ini kemudian kita masukkan passwordnya ya, password dari Wazuhnya. Jadi passwordnya ya, nah, seperti apa? Nah, ini permission denied. Ini passwordnya salah ya. Hmm, harusnya bisa ya. Kita Ctrl C dulu. Kita coba pakai item. Ya, Wazu, SSH, I.
sudosu, kemudian wazuf, iya di sini dia nggak mau ya. Eh, Harusnya ini sudah bisa ya kalau memasukkan passwordnya ya. Mungkin passwordnya yang salah ya. Hmm, tadi sudah benar ya. Bapak coba restart dulu ini. Sudosu. Oh, oke. Kita Ctrl C dulu ini. Eh, kita coba ganti ini Ubuntu. Nah, nah ini baru ya. Kenapa dia nggak mau tadi? Karena di terminalnya itu namanya Ubuntu ya, bukan Wazu. Jadi Wazu tadi itu Bapak sudah eh, sudah ubah ya. Ya, jadi Ubuntu. Nah, ini sama persis ya. Jadi ini sama persis tampilannya yang ada di Wazu tadi ya, di Ubuntu tadi ya. Jadi tampilannya sama persis. Ya, misalnya kita eh, ya kita clear dulu. Nah, kita ls misalnya. Nah, ya di sini desktop, dokumen, download, music, picture, public, template, video, dan snap. Ya, jadi di bagian home-nya itu ada muncul desktop, download, music. Nah, kalau kita coba lihat di Ubuntu-nya, nah itu muncul juga seperti itu. Atau di WhatsApp tadi. Nah, kita masuk di sini. Nah, ini jadi ada desktop, dokumen, downloads, music, picture, public, template, video dengan snap. Ini sama. Kalau kita ls di sini, hai, sama. Jadi kita bisa akses ya dengan menggunakan SSH ya, secure shell. Ya, jadi shell itu artinya menggunakan terminal misalnya ya, atau command prompt atau Windows PowerShell ya. Jadi di Windows kan ada Windows PowerShell. Nah, kita bisa menggunakan SSH tersebut. Ya, jadi tadi pengaksesnya di terminal itu tidak kelihatan passwordnya ya. Ya, sementara kalau kita ngaksesnya tadi di mana tadi ya menggunakan resek misalnya atau telnet kelihatan ya username dengan passwordnya. Ya, sementara kalau ini enggak kelihatan. Nah, seperti itu kurang lebih ya untuk penggunaan Wazoo ini ya dengan akses SSH ya. Oke, kita lanjut lagi ke ya username, kemudian nanti muncul minta password ya. Nah, kemudian minta password. Oke. Kemudian kita masuk ke VNC ya, Virtual Network Computing. Jadi VNC ya merupakan sistem yang digunakan untuk melakukan pembagian sumber untuk desktop, mana menggunakan protokol RFB ya, Remote Frame Buffer. Ya, yang digunakan ya kurang lebih dengan menekan jarak jauh ya, akses jarak jauh, di mana dia ada tombol keyboard ya dan klik pada mouse. Ya, kalau tadi ya dengan menggunakan misalnya tadi secure shell ya, ya atau terminal itu nggak ada tampilan interface-nya ya, hanya menggunakan keyboard aja, perintah aja. Nah, sementara kalau VNC itu kita bisa ya pakai klik-klik ya, ya kita bisa klik-klik ya, kita bisa menggunakan user interface
ya jika menggunakan VNC. Nah, ini banyak ya yang bisa kita gunakan, ada VNC viewer misalnya, ataukah mau misalnya pakai yang lainnya juga bisa. Nah, jadi bisa VNC viewer, nah, sisa kita masukkan nanti aplikasinya dulu ya. Kita mesti install dulu aplikasi VNC viewer. Ya, misalnya kalau di Linux ada tick VNC server misalnya. Nah, kemudian untuk koneksi kliennya nanti ada VNC viewer. Jadi di sisi server diinstalkan, ya kemudian di sisi klien juga diinstalkan. Baru sama tadi prosesnya, sisa kita masukkan IP-nya, ya kemudian baru kita ngakses. Nah, kemudian ada selanjutnya itu ada RDP ya, Remote Desktop Protocol. Nah, jadi ini multi channel, nah, jadi bisa kita terkoneksi ya dengan Microsoft ya Terminal Service. Ya, kemudian kliennya itu bisa dilakukan pada Windows misalnya, atau sistem operasi yang lainnya ya, seperti FreeBSD, macOS. Ya, kemudian pada bagian server nanti dia akan menggunakan port ya 3389. Ya, ini juga kita mesti lakukan instalasi ya untuk remote desktop-nya. Ya, kalau misalnya di Linux kita ketik aja R desktop ya untuk Linux lainnya. Tetapi kalau misalnya di Windows kita langsung gunakan aja MTSC ya, kemudian nanti masukkan IP-nya misalnya. Ya. Nah, kemudian portnya itu tadi ya 3389. Oke, kita kembali jalankan Windows-nya ya. Ya, nggak apa-apa kita Bapak on off sudah nyalakan lagi ya. Karena keterbatasan dari speknya ya, nanti nggak kuat dari sisi speknya. Nah, kita coba jalankan Windows. Oke, kita share screen lagi. Ya, jadi bisa pakai command prompt ya. Ya, atau langsung aja kita ngakses ke MSDSC-nya ya untuk remote desktop-nya sebagai klien. Nah, sisa kita misalnya IP-nya bagaimana ya? Jadi ini misalnya khusus Microsoft ya. Ya, jadi Windows dengan Windows misalnya. Ya, kemudian nanti di sisi server itu portnya nanti 3389. Ya, sambil nunggu nyala. Ya, jadi di sini kita langsung aja ke Windows R, kemudian MTSC ya. Iya. Nah, tadi kita enter. Nah, ini. Kita sisa masukkan di sini apa ya? Misalnya IP-nya 192.168.64 tadi, kemudian -1 dan connect. Nah, ini. Dia sisa mencari nanti connecting-nya ya. Ini kayaknya nggak bisa karena nggak sama Windows. Kita coba CMD lagi. Nah, ini. Jadi servernya nggak tersedia. Nah, tapi prosesnya seperti itu ya. Nah, ini kalau misalnya ada username-nya, nah, misalnya user, password-nya apa, baru kita connect-kan. Ya. Atau cari aja remote desktop connection ya. Misalnya remote, nah ini desktop connection. Nah, ini bisa. Seperti itu.
Oke, Bapak Sudon lagi. Ya, jadi kalau kita biasa mengoprak-aprik masalah jaringannya, memang spek yang dibutuhkan itu jauh lebih tinggi ya, karena kadang-kala kita mesti virtualisasi ya beberapa sistem operasi. Nah, kemudian kita masuk ke FTP ya. Ya, jadi FTP menggunakan TCP ya sebagai protokol transport. Ya, jadi FTP ya tentu kepanjangan dari File Transport Protocol. Ya, jadi kurang lebih ya FTP ya dia menggunakan dua koneksi ya. Jadi ada untuk koneksi portnya itu 21 ya untuk control login ya, dan port 20 untuk transfer data. Ya, jadi dua koneksi di sini ada port 20 dan 21. Ya, jadi koneksi login ya bisa menggunakan telnet dan koneksi yang digunakan untuk transfer file. Ya, jadi untuk memindahkan filenya, nah kita pakai FTP. Ya, kalau tadi itu telnet ngaksesnya, misalnya kita mau remote dari jauh, ya misalnya komputer A ya, ya atau sini user, kemudian di sini ini client, kemudian di sini ada server. Nah, kita mau copy datanya dari server pindah ke sini, client system, maka kita butuh yang namanya FTP ya, file transfer protokol supaya datanya pindah. Kalau tadi kita hanya bisa meremote, mengendalikan misalnya ya melihat isinya atau mengubah isinya, mengcopy dan sebagainya, tapi kita tidak bisa pindahkan ke sini. Ya, jadi caranya dengan menggunakan FTP. Nah, cuman ini FTP masih kurang aman juga ya karena dia ya tidak terenkripsi. Nah, sekarang yang aman itu ada yang namanya FTPS ya. Nah, jadi File Transfer Protocol Secure ya. Ya, jadi ada FTPS. Ya, jadi kalau FTP ya tidak aman ya. Kemudian namanya FTPS. File Transfer Protocol Secure. Nah, sama dengan protokol di web ya. Jadi HTTP, kemudian ini tidak aman, namanya ada HTTPS ya. Jadi ada S-nya. Jadi S-nya itu adalah secure ya. Ya, jadi Hypertext Transfer Protocol Secure. Nah, seperti itu. Nah, jadi bagaimana menggunakan FTP ya? Nah, kurang lebih hampir sama tadi ya. Jadi kita mesti masukkan tadi ya untuk perintahnya. Nah, perintahnya itu ya sisa kita masukkan FTP misalnya. Nah, misalnya di sini apa misalnya ya? Misalnya taruhlah misalnya di sini ada LMS kampus.ac.id. Nah, kemudian nanti dia minta username. Ya, nah, nanti masukkan username dan password. Iya ya, masukkan username dan password. Ya, seperti itu. Kemudian kita bisa akses isinya ya. Nah, ataukah kita bisa biasanya ada ya file FTP. Oh, enggak. Saya bisa install dulu ya supaya kita bisa perlihatkan. Biasanya ada softwarenya juga ya, FTP. Ya, ini biasanya kita bisa pakai FileZilla ya. Ya, kita coba install dulu. Nah, biasanya ada FileZilla yang bisa kita
gunakan ya. Nah, ini sementara instalasi. Oke, supaya Bapak perlihatkan langsung FTV-nya. Kalau misalnya eh, di web biasanya langsung aja sih. Tapi kalau kita lihat di sini file Sila ya. Oh, dia yang Pro ya. Sorry. Kita hapus dulu kalau gitu ini. Hmm, ini yang versi kita hapus dulu. Bapak download aja dari luar ya. Ya, kita share screen aja file silanya yang ini. Jadi kalian bisa download, misalnya untuk yang mudah download file Zilla ya. Ya cari aja yang versi free-nya ya. Nah ini ada file Zilla. Nah, ini untuk klien kita download aja yang free-nya aja. Kita hapus dulu tadi yang pro-nya. Ya kenapa kita mesti hapus sekarang itu tadi ya? Ini nggak bisa digunakan ini karena dia mesti berbayar ini kalau yang pro. Sorry, saya download ini untuk yang Intel ya. Ini mau download macOS-nya bukan yang Intel ini yang ini Apple Silicon atau yang lain FTV yang lain aja. Ya kalau di Windows ya sisa kalian download ini ya yang ini ya file yang ini kemudian nanti dijalankan aja. Ya sambil install file silanya. Nah ini contoh misalnya di sini. eh, Nah ini ya, Quick FTP Server. Nah kita mau ngakses di mana? Footpad-nya, kemudian sisa kita masukkan portnya ya. Nah ini sudah jalan untuk FTP servernya misalnya. Nah ini dari FTP server, baru nanti kita ngakses untuk FTP kliennya ya. Sisa masukkan tadi IP-nya berapa, kemudian username dan passwordnya berapa. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita jalankan ini Quick FTP, kemudian portnya 211, kemudian kita jalankan. Enable user access or anonymous access. Nah, ini tidak bisa kayaknya. Tolak sama Mac-nya. Nah, ini misalnya username, eh, kemudian passwordnya. Oke. Kemudian kita coba jalankan. Nah, ini. Nah, jadi ini FTP-nya ini sudah on ya. Untuk di server. Jadi dia bisa ngakses nanti root map-nya yang ini. Ya, yang ini ya. Jadi dia bisa ngakses dari yang ini. Kemudian nanti kita sisa jalankan nanti untuk dia. Jadi dia bisa ngakses untuk root map-nya yang nah, ini. Nah, ini tadi ya, dia bisa ngakses yang ini. Ya, kemudian tinggal kita jalankan yang kliennya ya. Yang versi klien ini kan versi servernya. Nah, kita coba install lagi yang versi klien. FTP client.
Nah, ini kayak. Mudah-mudahan ini dia nggak berbayar. Kita coba dulu ya. Iya. Kemudian yang selanjutnya ada trivial file transfer protocol ya. Ini sambil akses tadi. Kemudian FTP. Nah, ini FTP apps. Oke, Bapak next. Payment now ya. Oke, nah kita sisa tambah di sini. Nah, ini server detail, ya name-nya apa, kemudian portnya tadi 21, username-nya apa. Saya tadi username-nya itu ini misalnya, kemudian password-nya. Nah, kita sesuaikan aja tadi ya dengan FTP servernya nih. Nah, sisa kita cari ini ya, name address-nya ya. Kemudian FTP example net-nya. Kemudian nanti nah kita sisa save ya. Nah, kemudian nanti dia akan terkoneksi. Ya, misalnya di sini namanya oke, kemudian ini FTP-nya di sini about ini 10. Kita coba save, coba tes ya. Nah ini ya, jadi ini sudah muncul FTP-nya. Nah seperti ini. Oke, ya karena ini aksesnya di sini aja ya, di terminal aja, jadi tampilannya seperti itu aja. Oke. Oke, kita lanjut ke TFTP ya. Nah, jadi Trivial File Transfer Protocol ya. Jadi dia menggunakan protokol UDP. Ya. Kemudian TFTP, klien melakukan inisialisasi dengan mengirim ya permintaan read dan write ya melalui port 69. Ya, jadi beda tadi portnya ya. Kalau FTP 21, kalau TFTP itu portnya 69. Kemudian server dan klien melakukan negosiasi tentang port yang akan digunakan untuk melakukan transfer file. Ya, transfer file adalah transfer file antar disk to disk ya dengan menggunakan API send file. Ya, jadi dia disk to disk ya. Lebih cepat bukan file to file ya, tapi disk to disk. Nah, jadi misalnya disk satu langsung aja di copy aja semua ya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah network file system. Ya. Jadi protokol yang dapat membagi sumber daya ya melalui jaringan mikrosistem ya, jadi SAN mikrosistem. NVS dibuat untuk dapat independen dari jenis mesin, ya, jenis sistem operasi dan jenis protokol transfer. Nah, hal ini digunakan dengan menggunakan RPC ya. Ya, RPC. Nah, ini kita juga bisa implementasikan. Nah, sisa kita install aja di dari sisi server dan sisi klien. Ya, jadi sisa kita install dulu ya sisi servernya seperti apa. Ya, kalau misalnya pakai Windows
atau pakai Linux, ya kalau Linux langsung aja ya, git install nvs kernel server. Kemudian dari sisi klien juga seperti itu. Barulah kita masukkan perintahnya ya. Ya, perintah untuk mengaktifkannya ya. Nah, jadi dia pakai mount ya. Jadi pakai mount ya. Jadi kita mount misalnya apa yang kita mount misalnya dari sisi yang kita sudah share tadi, ya itu yang dia mount, kemudian nanti kita bisa akses. Ya, jadi NVS. Kalau misalnya dia di Linux, sudo pt, ya misalnya Linuxnya tadi Ubuntu ya, pt get install, kemudian nvs kernel server ya. Ini untuk servernya, kernel server. Ini untuk server. Iya. Nah, kalau misalnya untuk klien ya langsung aja nvs, kita bisa tambahkan command ya apt install nvs kemudian command. Ya, seperti itu ya. Nah, untuk akses, nah ini untuk klien. Nah, untuk akses klien, ya kita pakai sudo mount ya. Nah, jadi pakai sudo mount. Nah, kemudian kita sisa masukkan tadi misalnya IP-nya ya. Kemudian kita masukkan IP-nya misalnya 192. Kemudian 10.1. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita masukkan aksesnya ya. Ya, akses foldernya misalnya home share. Nah, seperti itu untuk NVS-nya. Ya, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan pada eh, pertemuan kita kali ini ya. Dan salah kita lanjut lagi pekan depan ya. Ya, harap tugasnya dikerjakan dengan baik ya, supaya bisa tidak bertumpuk ya, diselesaikan pekan ini, kemudian Bapak periksa, kemudian nanti dilanjutkan lagi untuk tugas yang ketiga. Ya, mungkin itu saya yang bisa Bapak sampaikan, dipelajari lagi ya, baik-baik materi-materinya, kemudian dikerjakan tugasnya dengan baik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.